grammar class, and today we are going to study and to discuss about verb with objective case. Oke, masih kita membahas tentang verb setelah kita membahas tentang definisi, kemudian bentuk, fungsi, dan sekarang kita akan membahas dari segi kandungan makna. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai objective case. Maksudnya apa? Oh, maksudnya adalah ternyata bahwa verb ini memiliki kandungan makna. Kandungan makna di sini maksudnya adalah bahwa verb dalam sebuah kalimat ini ternyata ada yang memiliki objek dan juga ada yang tidak memiliki objek. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa definisi dari kalimat itu adalah SPOK, di mana SP-nya itu wajib dan OK-nya itu adalah tidak wajib. Ya, P predikat atau verb di sini. Nah, ini maksudnya adalah nanti setelah predikat di sini nanti ada yang dia memiliki objek dan ada yang tidak memiliki objek. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang transitive atau kita sebut sebagai transitive verb. Ya, transitive verb ini kalau dalam kamus Oxford, ya, dalam kamus Oxford ini dilambangkan dengan huruf T. Ya, transitive. Kalimat verb transitive di sini kita lihat di sini with object. Maksudnya adalah bahwa kata kerjanya memiliki objek. Berarti intinya dalam kalimat tersebut kata kerjanya atau predikatnya nanti memiliki objek. Namun ternyata objek di sini itu ada yang jumlahnya 1 dan ada yang jumlahnya 2. Oke. Sekali lagi saya ulangi bahwa transitive verb ini adalah kata kerja yang berobjek atau yang memiliki objek. Ketika objeknya itu berjumlah 1, maka dia dinamakan sebagai monotransitive verb. Ya, ketika jumlah objeknya 1, maka disebut sebagai monotransitive verb. Atau kita singkat dengan MV. Ya, MV singkatan dari monotransitive verb. Verb yang memiliki jumlah 1 objek. Kata kerja yang memiliki 1 objek. Nah, maka definisinya atau polanya dia seperti ini. Subject, MP, plus DO. Atau ini sama aja dengan subjek, predikat, objek. Ya. Predikatnya kita tuliskan MV agar lebih spesifik. Nah, ketika objeknya itu ada 2, bukan lebih dari 1 ya, ada 2, maka dia disebut sebagai detransitive verb atau kita singkat dengan DV. Ya, dari definisinya kita lihat detransitive verb atau DV adalah kata kerja yang memiliki 2 objek. Sekali lagi 2 objek, bukan lebih dari 1. Nah, untuk pola yang detransitive verb ini kita bisa melihatnya, ini ada 2 pola. Oke, ada 2 pola. Kita lihat dulu. Pola yang pertama adalah subject, DV, IO dan DO. Nah, di sini ada istilah IO, DO. Di sini pun tadi ada DO. Oke, kita ketahui dulu apa sih itu DO. DO ini kalau misalkan kita panjangkan, oke, dia memiliki kepanjangan direct object atau artinya adalah objek yang langsung. Nah, sedangkan IO ini kepanjangan dari indirect object. Indirect object ini berarti artinya adalah objek tak langsung. Sekali lagi kita lihat rumusnya subject, DV, IO, DO. Ya, atau bisa seperti ini juga subjek, predikat, objek. Ya, ini sama aja seperti ini. Jangan bingung-bingung. Subjek, ini predikatnya, dan ini 2 ini adalah objeknya. Jadi ini polanya sebenarnya sama aja dengan subjek, predikat, objek. Ya, kita spesifikkan subjek, DV, IO, dan DO karena memiliki 2 objek. Oke. Nah, ada 2 perbedaan di sini, ada 2 rumus, namun sebenarnya hanya sama. Hanya ada perbedaan ketika penempatan IO dan DO-nya saja. Ketika IO-nya disebutkan duluan, maka seperti ini, IO, DO.
Namun, ketika yang disebutkannya itu adalah DO dulu, atau direct object dulu, objek yang langsung dulu, maka dia harus dipisahkan oleh kata for atau to. Yang artinya di sini for to-nya itu adalah untuk. Ya, subjek, DV, DO, for atau to, baru IO. Ya, ini pun sama. Sebenarnya seperti ini, subjek, predikat. Nah, ya gampangannya seperti ini, subjek, predikat, objek. Kita spesifikkan subjek, DV, DO, for atau to, IO. Yang ini pun sama, subjek, MV, DO. Subjek, predikat, objek. Ya, ini untuk penjelasan yang transitive verb. Sekali lagi, di transitive verb ini ada dua jenis, yaitu ada MV atau monotransitive verb dan DV, yaitu ditransitive verb. Selanjutnya, ya, kandungan makna yang kedua yaitu ada intransitive. Kalau tadi transitive, sekarang intransitive verb. Dalam kamus Oxford dilambangkan dengan huruf I. Oke. Kalau transitive ini memiliki objek, kalimatnya memiliki objek baik satu ataupun dua, sedangkan intransitive itu kalimatnya dia tidak memiliki objek. Ya, biasanya intransitive verb ini yang berkaitan kalau di rumus itu dengan jenis yang non-verbal. Kalau di simple present, contohnya saya ganteng. Nah, berarti ganteng di situ adalah kata sifat. Dia tidak memiliki objek. Yuk, sekarang kita lihat dulu. Untuk di intransitive verb, ya jenisnya sama, ada dua. Kita lihat dulu. Yang pertama itu namanya adalah non-linking verb. Non-linking verb atau disingkat dengan NLV. Ya, ada MV, DV, NLV. Definisinya adalah kata kerja yang tidak butuh pelengkap. Kata kerja yang tidak butuh pelengkap. Maksudnya apa di sini? Ya, sederhananya ada kalimat seperti ini. Saya ke sana. Apakah sudah lengkap? Saya ke sana. Siapa yang ke sana? Saya. Yang di sana siapa? Saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia sudah menjadi kalimat yang jelas. Bisa dibuat pertanyaan meskipun tidak ada pelengkapnya karena memang tidak butuh pelengkap juga. Oke, maka di sini rumusnya adalah subjek, NLV, adverb. Subjek, NLV, adverb. Ya, NLV di sini biasanya itu nanti akan diisi oleh am, is, are, kemudian was, were. Kalau di simple future-nya nanti akan jadi will be. Kalau di perfect-nya itu have been atau has been. Ya, intinya non-linking verb ini yang berkaitan dengan non-verbal. Untuk yang kedua, jenis yang kedua namanya adalah linking verb. Ya, bedanya tinggal kita lihat dari namanya saja. Ini LV, ini ada nonnya, ini tidak ada. Linking verb disingkat dengan LV. Oke, kita lihat definisinya. Apa sih LV ini? LV di sini adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap. Kata kerja yang membutuhkan pelengkap. Jadi kalau tidak ada pelengkapnya, maka kalimatnya akan menjadi rancu. Salah satu contohnya, mari kita bayangkan, dia merasa. Nah, masih kita penasaran kan? Merasa apa maksudnya? Maka kalimat tersebut harus membutuhkan pelengkap atau harus diisi dengan pelengkap. Dia merasa. Oh, dia merasa sedih, dia merasa bahagia, dia merasa kecewa. Nah, sedih, bahagia, kecewa di sini maksudnya itu yang disebut sebagai pelengkap. Jadi bedanya non-linking verb dengan linking verb di sini, untuk yang pelengkap itu dalam bahasa Inggris disebut CS. CS ini kepanjangan dari complement of subject. Complement of subject itu adalah pelengkap. Nah, maka pelengkap di sini di linking verb ini hukumnya adalah wajib. Ya, berbeda dengan adverb yang ada di non-linking verb, ini hukumnya tak wajib. Ya. Dan untuk di NLV ini dia tidak ada pelengkapnya juga tidak apa-apa.
Ya, karena disebutkan di definisinya tidak butuh pelengkap. Ya, inilah kerangka dari objective case atau kandungan makna penjelasan tentang transitive and intransitive verb. Adapun untuk contohnya, yuk saksikan video saya selanjutnya.